Ahok turun gunung 02 ketar-ketir, ucap para pendukung Wan Abut dan Wan Uban. Simak baik-baik. Nah, dia nulis di bawah tuh ya. Ahok tiba-tiba mengundurkan diri dari Dirut Pertamina karena ingin fokus terjun memenangkan Ganjar Mahfud. Begitu katanya. Tapi coba pikir logika, kenapa nggak dari dulu? Kenapa tidak sejak kampanye pertama? Justru Ahok ikut terjun saat adanya bisik-bisik antara 01 dan 03 serta desas-desus bahwa 01 dan 03 akan berkoalisi di putaran kedua. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mundurnya Pak Ahok dari Komisaris Utama Pertamina ya. Dan kemudian beliau bilang akan mendukung Pak Ganjar Mahfud gitu ya. Sebelumnya jika ada yang merasa bahwa Pak Ahok kok malah terutama pendukungnya 02 ya yang merasa kecewa ya ketika Pak Ahok kok malah dukung Pak Ganjar. Tapi kali ini ada statement berbeda atau pendapat berbeda dari netizen yang merasa mundurnya Pak Ahok dari Pertamina dan dukungan Pak Ahok kepada Pak Ganjar ini adalah sebuah strategi katanya. Sampai Pak Ahok ini dianggap sebagai kuda putih yang kaitannya dengan pemenangan 02. Kok bisa seperti itu? Kita akan baca ya gimana sih penjelasan atau alasan netizen bisa menilai seperti itu. Karena ya namanya juga politik pasti banyak banget spekulasi guys. Tapi ini menarik banget ya karena kan sangat plot twist gitu ya ketika Pak Ahok yang jelas-jelas mendukung Pak Ganjar, tapi di mata netizen Pak Ahok ini adalah kuda putihnya Pak Jokowi gitu loh. Nah, kita akan langsung aja baca gitu ya komentar beberapa netizen yang punya penilaian terhadap turun gunungnya Pak Ahok nih. Yang pertama dari Rizky Racun SKH ya. Kita bisa baca bareng-bareng tuh ya. Aku bacain. Di situ dia nulis, Ahok turun gunung 02 ketar-ketir, ucap para pendukung Wan Abut dan Wan Uban. Simak baik-baik. Nah, dia nulis di bawah tuh ya. Ahok tiba-tiba mengundurkan diri dari Dirut Pertamina karena ingin fokus terjun memenangkan Ganjar Mahfud. Begitu katanya. Tapi coba pikir logika, kenapa nggak dari dulu? Kenapa tidak sejak kampanye pertama? Justru Ahok ikut terjun saat adanya bisik-bisik antara 01 dan 03 serta desas-desus bahwa 01 dan 03 akan berkoalisi di putaran kedua. Yakin Ahok mau bertarung di dalam lingkaran manusia-manusia yang pernah mengirim dia ke balik jeruji besi. Tidak sesederhana itu Ferguson, Ahok adalah Ahok katanya. Dia justru akan menjadi tembok yang menghalangi koalisi angin bergabung dengan banteng. Passwordnya, ingat Pilgub DKI. Nah, passwordnya ingat Pilgub DKI. Jadi alasannya kenapa dia punya pendapat yang seperti itu, ya ingat aja gitu Pilgub DKI. Jadi kenapa Pak Ahok bisa jadi penghalang gitu ya kalau misalnya emang akan terjadi koalisi antara 01 dan 03 ya passwordnya kalau kalian ingin tahu alasannya ya ingat aja tuh Pilgub DKI gitu ya. Bahkan di situ juga udah disebutkan emangnya Pak Ahok mau gitu ya bertarung di lingkaran manusia-manusia yang pernah mengirim dia ke balik jeruji besi. Jadi mungkin itu alasannya kenapa netizen bisa berpikir bahwa Pak Ahok ini justru mungkin adalah kuda putih yang dikirimkan oleh Pak Jokowi gitu loh. Jadi ada yang menilai seperti itu. Dan gak cuma netizen ini, banyak sekali yang berspekulasi seperti itu guys. Yang alasannya ya kurang lebih itu sama gitu loh. Nah kita baca nih kali ini dari Mas ini ya. Jadi Mas ini bilang, tahu nggak katanya, Pak Ahok resmi keluar dari Komisaris Utama di PT Pertamina. Artinya apa? Bisa jadi ini manuver seseorang biar suara paslon 1 nggak gabung ke nomor 3. Tahu kan ada salam 4 jari yang intinya ekspresi untuk memilih selain nomor 2. Jadi nih misalnya di putaran pertama kalah, suaranya biar nggak pindah ke nomor 2,
Tapi dengan keluarnya Pak Ahok untuk fokus mendukung Ganjar Mahfud, sekarang alur politiknya kok jadi agak berbeda nih. Pikirin ya, kan Pak Ahok juga udah di PDIP dari awal, yang artinya dia keluar apa enggak dari jabatannya ya pasti dukung Paslon 3, bener nggak? Terus ngapain Pak Ahok keluar? Dia kasih penjelasan keluar dari Komisaris Utama Pertamina biar fokus mendukung Ganjar Mahfud, biar lebih disorot media aja gitu kan berarti, kata dia. Dan yang aku tahu ya, kata dia, pendukung Pak Anies kan kebanyakan gak suka sama Pak Ahok semenjak pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemarin dulu itu. Jadi misalnya ada 2 putaran, dan misalnya nih ya, misalnya kata dia nomor 1 itu gugur duluan, suara paslon 1 itu pasti lebih milih nomor 2 daripada nomor 3 yang ada Pak Ahoknya. Ini cuma contoh skema ya, kalau nomor 1 gugur duluan. Nah, itu kata dari Mas ini. Dia nggak menyebutkan siapa yang bikin manuver ini. Yang jelas seperti kata netizen yang sebelumnya ya, bahwa tujuannya ini memang seakan menghalangi 01 dan 03 untuk berkoalisi. Dugaannya seperti itu guys. Dan supaya lebih banyak gitu ya, kita dengar beberapa komentar dari netizen lainnya supaya lebih banyak perspektif gitu guys. Nah, kalau dari netizen ini kurang lebih juga punya penilaian yang hampir sama. Nah, cuma bapak ini bilang begini. Salam jumpa lur, kata dia. Mundurnya Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama dari Pertamina ya, kata bapak ini. Dia bilang ini menjadi pertanyaan besar. Dengan satu alasan, beliau akan fokus ke pemenangan atau kampanye tim Ganjar Mahfud gitu ya. Karena juga dapat dipastikan bahwa beliau sendiri kan kader PDI Perjuangan gitu ya. Ini tentunya jadi angin segar gitu ya buat PDI Perjuangan ataupun Pak Ganjar Mahfud gitu. Tapi tetap aja gitu ya, bapak ini dia bilang menurut pandangan dia pribadi, Pak Ahok adalah sosok yang sangat istimewa ya. Karena beliau terkenal jujur dan banyak yang mengidolakan. Tapi pengunduran diri Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya, kata bapak ini. Banyak yang bersuka cita ya, terutama tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Karena dianggap sebagai sosok matador dan lain-lain. Memang beliau sosok yang hebat, tapi menurut saya, kata dia, ini udah terlalu sore. Katakanlah, kata dia. Karena apa? Pemilihan sebentar lagi akan dilaksanakan. Apakah kira-kira ngefek suara dari Pak Basuki Cahayapurnama kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya? Tentu saja menurut pandangan Bapak ini sangat berefek sebetulnya. Banyak efeknya. Dan dia bisa memastikan suara Pak Ganjar ini akan naik elektabilitasnya karena dukungan dari Pak Ahok. Dan berikutnya, menurut pemikiran bapak ini juga, dia bilang begini. Ini menimbulkan pertanyaan besar seperti yang tadi dibilang ya. Apakah benar ini Bapak Ahok mundur memang karena sengaja ingin membela atau mendukung Ganjar Mahfud gitu ya? Atau memang ini adalah strategi jitu dari Pak D. Jokowi. Karena apa, kata dia? Melihat keadaan politik saat ini yang sangat yang makin memanas gitu ya. Sehingga beliau akhirnya mengutus Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama untuk meredam suasana dengan berkampanye mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Itu bisa terjadi, kata dia. Dikarenakan gini, kata dia, Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok mantan narapidana yang diangkat marwah dan namanya menjadi komisaris utama dari PT Pertamina. Itu bukan kaleng-kaleng ya, persahabatan yang bukan kaleng-kaleng, kata dia. Dan menurut pandangan Bapak ini, Pak Ahok juga sangat menghormati Pak Jokowi. Seperti itu. Jadi bisa digarisbawahi seperti ini, kata Bapak ini, Bapak Jokowi ingin meredam suasana demi menjaga kestabilan nasional ya.
agar pemilu berjalan damai, tenang, tidak ada saling hujat yang sekarang makin memanas, dengan mengutus Bapak Basuki Cahayapurnama berkampanye untuk Pak Ganjar Mahfud. Bahkan menurut perkiraan Bapak ini yang lebih fantastik begini. Bapak ini mengira atau berpandangan bahwa di akhir kampanye justru Bapak Jokowi sendiri yang akan turun berkampanye demi pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Untuk menaikkan elektabilitas beliau. Jangan sampai pasangan 01 elektabilitasnya naik dan 03 turun. Nah, itu pandangan Bapak tadi pribadi gitu ya. Jadi menurut dia Pak Ahok itu memang sengaja ditempatkan di sana untuk mengangkat elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Untuk mengantisipasi pemilu atau Pilpres 2024 ini terjadi 2 putaran. Jadi seperti itu pendapat dari Bapak ini. Jadi menurut dia kalau misalnya memang Pak Ahok ini niat untuk berkampanye, mengkampanyekan Pak Ganjar Mahfud gitu ya, harusnya udah dari dulu. Karena pun Pak Ahok ini kan adalah kader dari PDIP gitu ya. Tapi nyatanya kenapa baru sekarang ya, yang menurut netizen tadi itu terlalu sore karena Pilpres tinggal bentar lagi, tapi Pak Ahok baru turun gitu ya. Dan kalau misalnya memang Pak Ahok dukung Pak Ganjar ya pasti dukung dong, karena Pak Ahok kan masih kader gitu ya. Tapi kenapa harus sampai mundur? Ya tadi ada juga netizen yang berpendapat bahwa ya supaya disorot oleh media. Seperti itu guys. Jadi seakan-akan ini akan memperlihatkan gitu ya bahwa memang memperlihatkan gitu ya kalau Pak Ahok ini berarti jelas-jelas mendukung 03, di mana nantinya mungkin pendukung 01 akan berpikir ulang kalau misalnya ingin berkoalisi dengan 03, yaitu spekulasi netizen aja guys. Dan seperti itu pendapat netizen ya mengenai keluarnya Pak Ahok dari atau mengundurkan dirinya Pak Ahok gitu ya dari Dirut Pertamina. Dan walaupun bilangnya memang untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud, tapi banyak sekali yang menilai dan berpendapat bahwa Pak Ahok ini ya sebagai kuda putihnya Pak Jokowi, supaya meredam suasana menjelang Pilpres ini aja yang memang rasanya tuh makin kesini makin panas, makin memanas gitu ya guys ya. Dan supaya stabil gitu ya keadaan politik saat ini. Dan kalau netizen tadi bilang sih katanya juga ada tujuan untuk menaikkan elektabilitas dari Pak Ganjar sendiri gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian sependapat gitu ya dengan pendapat netizen tadi, dengan penilaian netizen tadi, atau kalian punya pandangan sendiri nih mengenai keluarnya Pak Ahok dari Pertamina dan mendeklarasikan untuk mendukung penuh Pak Ganjar Mahfud? Apakah benar gitu ya kata netizen tadi bahwa Pak Ahok ini sebetulnya adalah kuda putihnya Pak Jokowi, atau memang Pak Ahok memang ingin mendukung Pak Ganjar secara pribadi tanpa ada utusan dari siapapun, seperti itu guys. Karena memang seperti yang kita ketahui Pak Ahok masih kader dari PDIP yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Jadi wajar aja kalau Pak Ahok itu mendukung Pak Ganjar gitu ya. Nah oke guys, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.